kalau kita senantiasa melakukan kebaikan itu apa? Itu istiqomah. Iya. Sholat tahajudnya setahun 3 kali, tapi sekali sholat tahajud 12 rakaat maksimal gitu ya. Tidak ada kata istirahat dalam mencari ilmu. Assalamualaikum, hai teman Tiara. Kembali lagi di podcast edisi Ramadan. Gimana kabarnya nih kalian? Udah mendekati akhir ya Ramadan ini ya. Kita udah semakin mendekati garis finish loh. Gimana suasananya? Masih terjaga? Terus udah khatam Al-Quran belum? Semoga tetap semangat ya sampai di akhir Ramadan. Bahkan semoga semangat kita beribadah di bulan Ramadan ini tetap terjaga, tetap menyala bahkan setelah Ramadan selesai. Menjadikan habits kita yang udah terbangun di bulan Ramadan ini tetap terjaga, bahkan tetap terjaga di bulan-bulan selanjutnya. Menjadikan everyday is Ramadan. Nah, gimana caranya? Kali ini kita akan berdiskusi nih tentang bagaimana menjaga habit setelah Ramadan bersama narasumber yang mungkin udah pernah kalian lihat ya. Beliau adalah sosok yang pernah muncul di awal episode podcast. Ya, tidak lain tidak bukan adalah Mbak Wiwi. Yuk kita sapa Mbak Wiwinya. Assalamualaikum Mbak Wiwi. Nah, Mbak Wiwi, kita bertemu lagi Mbak Wiwi di podcast. Selamat datang kembali Mbak Wiwi. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Ala kulli hal. Ramadannya masih semangat nih. Semangat, insya Allah semangat. Ya. Oke Mbak, alhamdulillah ya Mbak ya, kita udah makin mendekati akhir Ramadan ya Mbak ya. Ya, betul. Sedih, terus mungkin senang juga gitu ya Mbak. Ada senangnya dikit karena mungkin ada yang mau pulang kampung gitu ya Mbak ya. Nah, gimana ya Mbak ya? Kan di Ramadan ini kan kita memang apa ya, suasananya kan memang mendukung ya Mbak ya untuk kita beribadah gitu ya, untuk kita gencar membaca Al-Quran seperti itu. Bahkan bahkan ada teman-teman yang punya Ramadan jurnal gitu ya, Ramadan planner yang punya target masing-masing untuk beribadah. Kenapa ya Mbak di bulan ini tuh kita tuh lebih semangat beribadah dibandingkan bulan-bulan lainnya? Ya, mengapa sih kaum muslimin gitu ya, kalau bahkan remaja sekalipun ya, di bulan Ramadan ini semangat sih ibadahnya, sholatnya mungkin yang awalnya masih bolong-bolong jadi terisi semua. Bahkan bukan hanya sholat wajibnya saja, tetapi sholat rawatibnya atau sholat sunnahnya juga gitu ya. Bahkan mungkin yang biasa berbicara kasar atau kotor diredam dulu karena bulan Ramadan. Terus juga kalau kita lihat juga banyak juga ya selebritas gitu ya, ataupun tokoh apa ya selebritas Indonesia lah ya, di bulan Ramadan itu yang biasanya mengumbar aurat parah, menghormati bahkan relatif baik gitu tertutup gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa ya? Karena di sini alhamdulillahnya nih pemahaman bahwa bulan Ramadan bulan yang mulia dengan begitu banyak keutamaan, dengan begitu banyak kemuliaan itu tertanam di benak-benak kaum muslimin gitu ya. Sehingga ketika muncul bulan Ramadan yang ada di dalam diri seorang muslim yang beriman, yang keimanannya itu masih kokoh, itu adalah memanfaatkan bulan Ramadan untuk perbaikan diri gitu ya. Nah, makanya wajar ketika bulan Ramadan dengan begitu banyak keutamaan gitu ya yang diberikan Allah kepada kita, Allah melipat gandakan pahala kebaikan kita gitu. Terus Allah juga Allah menjadikan bulan Ramadan ini adalah sebagai rajanya bulan gitu ya, seperti bulan ini dijadikan oleh Allah rajanya bulan gitu, sehingga bulan ini ya bulan spesial. Dan di sini kaum muslimin faham bahwa bulan Ramadan adalah bulan spesial yang tidak boleh dilewatkan begitu saja gitu ya. Benar. Jadi bulan Ramadan ini dijadikan momen oleh kaum muslimin sebagai ajang untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga gitu ya, kita bisa menemui faktanya di bulan Ramadan ini begitu banyak kaum muslimin yang taat setaat-taatnya kepada Allah, begitu banyak kaum muslimin yang dermawan, begitu banyak kaum muslimin yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul nggak sih? Benar. Bahkan kalau ya? Iya, bahkan kalau di masjid-masjid itu memberi takjil itu kadang Masya Allah gitu ya. Sampai kalau saya pernah dapat cerita dari orang-orang mohon maaf yang berkekurangan kayak pemulung kayak gitu tuh,
senang bulan Ramadan. Kenapa? Karena tidak kelaparan. Masya Kenapa? Allah. Karena ketika mau maghrib atau sahur itu mereka datang ke masjid itu dapat nasi. Gitu, saking seperti itu. Berarti apa di sini kita bisa melihat sebenarnya kaum muslimin itu tahu bahwa bulan Ramadan itu bukan bulan yang biasa aja, tapi bulan yang spesial. Makanya mereka memanfaatkan bulan ini dengan sebaiknya itu apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti itu. Masya Allah, kan jadi memang bulan yang Allah kasih waktu untuk kita bertakarub gitu ya, ya Mbak ya. Kita jadi lebih dekat sama Allah. Iya, betul, gitu ya. Kita bahkan rela untuk tadi ya mengeluarkan uang lebih banyak lagi gitu kan, untuk berdiri lebih lama lagi dalam sholat kita. Iya, seperti karena itu. kalau kita lihat juga bagaimana para Rasulullah dan para sahabat gitu ya, ketika memasuki bulan Ramadan, Rasulullah itu kan udah baik banget gitu ya, ya manusia sempurna, udah dermawan banget. Tapi ketika bulan Ramadan itu Rasulullah dan para sahabat lebih baik lagi, Masya lebih Allah. dermawan lagi. Padahal Rasulullah itu udah dijamin surga. Iya. Para sahabat juga ada beberapa yang sudah dijamin masuk surga. Dan sahabat juga kita bisa lihat bahwa beliau itu adalah generasi terbaik. Yang mereka pun gitu ya di bulan Ramadan itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Lah kita yang nggak ada jaminan apa-apa Iya, gitu ya. benar. Berarti memang harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Karena tadi keutamaan bulan Ramadan itu tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Seperti itu. Nah, karena apa? Allah itu kan kalau bahasa perempuan memang mengobral ya. Kalau perempuan kan sebenarnya mengobral harga, tapi Allah di bulan Ramadan itu mengobral pahala. Masya Sehingga di sini masyarakat atau kaum muslimin tuh wah, waktunya nih karena Allah lagi mengobral pahala di mana kita melakukan kebaikan sedikit apapun pahalanya seabrek. Nah, bahasa itu ya. Terus ketika kita melakukan kebaikan yang lebih besar, Allah balas berlipat-lipat ganda. Maka wajar ketika memasuki bulan Ramadan, kaum muslimin lebih semangat beribadahnya. Bahkan yang baca Al-Quran gitu ya, kan di handphone yang biasanya mungkin baca atau nonton atau main game gitu ya. Saya lihat banyak dari kaum muslimin termasuk teman-teman itu juga baca Al-Quran kayak gitu berubah kan. ya, jadi berganti. Berubah, gitu ya. Masya Allah gitu ya. Berarti kan memanfaatkan bulan Ramadan itu mengisi dengan kebaikan seperti itu. Masya Allah. Berarti kalau tadi kata Mbak Wiwi berubah gitu ya, menjadi mode solehah gitu ya, Mbak Wiwi solehah ya. mode. Solehah mode tadi ya, solehah mode on gitu. Yang mungkin tadinya di bulan-bulan sebelumnya tuh masih modenya on off ya, Mbak. Ya. Sekarang di bulan Ramadan on On terus on gitu fire ya, on bahkan. Masya Allah. Berarti kan tadi ya Mbak, memang kaum muslim itu tahu gitu ya, bahwa memang bulan Ramadan ini momen yang spesial, makanya tidak mau disia-siakan karena cuma setahun sekali kan ya, Ya, Mbak betul. ya. Dan dengan itu mereka rela tadi untuk bangun lebih pagi, bangun lebih cepat gitu ya, bangun lebih cepat, terus membentuk habits yang lebih baik gitu ya. Nah, cuman kan kadang-kadang masalahnya ini ya Mbak ya, ketika Ramadan selesai, gitu kan, Idul Fitri datang, itu setelah itu tuh kok kadang-kadang jadi melempem gitu ya Mbak ya, semangatnya itu yang Back to tadinya nature. Iya, back to nature. Balik lagi ke tadi on off tadi itu gitu ya Mbak. Kan jadi kayak sayang gitu ya, kita udah berusaha untuk membentuk habit selama 30 hari, untuk habits baik, bertakwa pada ilallah. Tapi pas sudah selesai nih Ramadannya nih, ganti bulan Syawal, itu kalau back to nature ya, kalau back to nature-nya baik gitu ya. Tapi kalau back to nature-nya tadinya masih agak labil gitu ya, itu kan sayang ya Mbak ya. Nah, ini gimana caranya nih supaya kita bisa terus ada di mode solehah tadi ya, solehah mode on sepanjang tahun hingga bertemu dengan Ramadan berikutnya. Ya, betul ya. Semangat on fire-nya gitu ya. Ibadah on fire-nya, mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan gitu ya. Ketika habis bulan Ramadan, kebanyakan melempem lagi atau back to nature kalau bahasa saya ya. Di sini ya tadi, karena tadi pemahaman kaum muslimin merasa bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan spesial. Bulan yang lain tidak spesial. Bulan yang Ramadan Allah melihat, Allah mencatat, malaikat mencatat. Bulan yang lain lupa lagi, amnesia lagi. Lupa kalau Allah tuh melihat sepanjang tahun gitu ya. Iya. Raqib Ati itu mencatat sepanjang tahun setiap detiknya gitu ya. Nah, kadang di sini yang suka lupa gitu ya. Mungkin itu juga termasuk kita juga ya. Mudah-mudahan kita juga tidak selalu menjaga semangat ibadah di bulan Ramadan ini di bulan-bulan setelah Ramadan gitu ya. Nah, karena di sini yang susahnya itu kalau kita
bahasa itunya tuh kalau kita senantiasa melakukan kebaikan itu apa? Itu istiqomah. Ya, Iya benar. istiqomahnya kan ya. Istiqomah itu ya memang susah sih. Ya yang mudah ya istirahat ya. Yang ngedeprok udah istirahat ya. Kenapa istiqomah itu susah? Karena banyak tantangannya, banyak godaannya. Baik dari luar maupun dalam diri kita sendiri. Ya, baik setan berbentuk manusia maupun setan berbentuk jin. Betul nggak sih? Benar, Nah, maka di dalam ini saya bacakan ya karena saya lagi nggak baca Quran surat Fusilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Di sini ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya di sini Allah yang menjelaskan kepada kita bahwasannya ketika kita nih sudah meyakini ya yaitu apa? Meyakini beriman kepada Allah, yakin Allah itu adalah sebagai Tuhan kita satu-satunya, dan dia istiqomah. Istiqomah itu apa? Menjaga keimanannya, menjaga ketaatannya kepada Allah. Maka apa? Gak usah takut kata malaikat. Apa? Kita akan dapat surga. Nah, maka di sini gitu ya. Kalau kita lihat istiqomah itu ada 3 kalau yang saya pahami dari sini ya. Yang pertama apa gitu ya? Istiqomah di atas tauhid. Di atas tauhid itu adalah keimanan kepada Allah, iman gitu ya. Akidah kita gitu ya. Akidah kita tuh tetap istiqomah, jangan sampai kita belok-belok akidahnya. Atau bahkan kita nggak lurus, atau bahkan mungkin kalau kita lihat fakta juga ya, tidak kita pungkiri, hanya dengan sembako menjual akidah. Hanya karena sedikit harta menjual akidah, atau karena cinta juga menjual akidah gitu ya. Nah itu. Terus yang kedua istiqomah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban kepada Allah. Nah ini nih yang harus kita jaga semangatnya di bulan Ramadan agar senantiasa istiqomah di jalan Allah dalam taat kepada Allah. Nah ini juga agak susah. Bukan agak susah, tapi walaupun mungkin susah, tapi tidak ada yang tidak mungkin ketika kita ada keinginan dan ada kemauan ya. Terus yang ketiga itu apa? Istiqomah dan ikhlas dalam beramal. Nah, yang kedua dan ketiga itu sangat berkaitan, yaitu apa? Yang pertama istiqomah dalam beramal soleh, dan yang kedua ikhlas. Ketika ikhlas kita dalam melakukan, maka tidak ada beban dalam diri kita. Ketika sholat kita sudah ikhlas, ya sholat itu bukan beban, tetapi ya udah serasa kita waktunya curhat sama Allah. Ya, waktunya ngobrol sama Allah, sesi sharing sama Allah, dan Allah nggak akan cepuin ke yang lain ya kan? Iya. Gitu. Nah maka di sini gitu ya, dan Allah juga di sini berjanji di surat ini gitu ya, melalui malaikat ya, jadi kita nggak usah takut kalau kita istiqomah ya, nggak usah takut. Kenapa? Karena kita gitu nggak usah takut, nggak usah bersedih ya, bahwa dunia itu pasti ditinggalkan, betul nggak sih? Dunia itu pasti ditinggalkan, harta, uang, keluarga, anak, suami gitu ya, orang tua itu kita tinggalkan gitu ya. Tetapi apa? Ketika kita istiqomah kita akan mendapat kebaikan. Apa itu kebaikannya? Yaitu surga. Mau kan masuk surga Mbak Putri? Mau Mbak. Mau banget. Mau banget. Pasti semua pemirsa juga pengen ya. Teman-teman pasti pengen ya. Teman-teman juga pasti, intinya semua orang yang akalnya sehat pasti mau masuk surga, siapapun itu. Iya benar-benar. Ya, seperti itu. Nah, tinggal kita bagaimana sih menjaga keistiqomahan ba'da Ramadan ini, itu, betul nggak sih? Gimana caranya nih? Mungkin ini tips and trick gitu ya. Oke. Ya kita bersama-sama, mudah-mudahan ini khususnya untuk kita. Iya, dan yang umumnya untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Nah, yang pertama gitu, istiqomah dengan memperbanyak doa kepada Allah. Yang pertama istiqomah dengan memperbanyak doa karena Allah yang kuatkan hati kita. Pertama kita doa kepada Allah, azamkan gitu ya, berdoa mengazamkan diri bahwasannya kita ingin selalu taat, ingin menjadi seorang hamba yang selalu taat kepada Allah. Maka kita meminta kekuatan kepada Allah, karena sebagaimanapun kita ya, sehebat apapun kita itu cuma manusia. Allah yang memiliki kekuatan, maka kita memohon kepada Allah untuk memberi kekuatan kita untuk meneguhkan hati kita gitu ya, dalam menjalankan keistiqomahan ini, yaitu istiqomah dalam apa? Istiqomah dalam berbuat baik atau istiqomah dalam amal soleh gitu. Yang kedua, beramal dengan ikhlas agar amal itu langgeng ya. Sesuatu yang ikhlas itu pasti langgeng. Kenapa? Karena ikhlas itu salah satu diterimanya amal.
bentar. Karena ikhlas itu adalah salah satu syarat diterimanya amal. Betul nggak sih? Ya. Benar. Amal apapun kalau nggak ikhlas percuma. Tapi amal sedikit tapi ikhlas itu akan bermanfaat dan diterima dan berpahala gitu ya. Yang kedua, beramal itu yang penting konsisten. Ya, konsisten beramalnya. Walaupun mungkin sedikit. Ya, misalnya kita mungkin sholat tahajudnya setahun 3 kali, tapi sekali sholat tahajud 12 rakaat maksimal gitu ya. Tapi ada juga gitu ya, yang sholatnya setiap hari tapi cuma 2 rakaat, misalnya witirnya cuma 1 rakaat, tapi itu Allah lebih senangi daripada yang jarang-jarang tapi banyak. Nah, gitu ya. Jadi konsisten dalam kebenaran gitu ya, konsisten dalam melakukan kebenaran walaupun itu sedikit dan mungkin berat gitu ya. Iya, Ya bangun kalau tahajud bangun gitu kan. Bikin anak-anaknya tidur gitu ya. Iya, terus yang keempat itu rajin muhasabah. Apa itu muhasabah? Mengoreksi diri sendiri. Sekarang kan banyak pakar psikolog yang afirmasi pada diri kita sendiri, ya kan, supaya kita itu bisa lebih legowo dengan diri kita. Ya itu juga salah satunya kita koreksi diri. Kesalahan apa yang kita lakukan malam ini? Kesalahan apa yang kita lakukan hari ini? Oh, aku melakukan ini, berarti besoknya kita tidak boleh melakukan itu. Jadi segala sesuatu dengan muhasabah diri itu kita mengevaluasi diri kita sendiri, sehingga keburukan yang kita lakukan kita tinggalkan, yang ada nanti kebaikan yang kita lakukan lebih ditingkatkan, kayak gitu ya. Dan yang kelima, ini juga salah satu yang penting, yaitu apa? Memilih teman. Circle ya. Circle, karena menurut Bapak berpengaruh nggak sih circle? Berpengaruh kayaknya, Mbak, berpengaruh, ya? Pasti berpengaruh ya. Ya, tidak sedikit orang-orang ke bawah baik karena circle-nya baik. Iya, benar. Tapi tidak sedikit juga orang-orang atau apalagi remaja ya, remaja yang circle-nya buruk ke bawah buruk. Iya, benar banyak ya kayak gitu. Iya, betul gitu. Kenapa? Karena circle itu mempengaruhi kita. Maka supaya kita senantiasa konsisten dalam kebaikan, kita juga mencari teman atau mencari circle yang bisa menjaga kebaikan kita. Contoh, kita ingin senantiasa menjaga ibadah kita di bulan Ramadan, berlaku juga di bulan-bulan setelah Ramadan. Maka teman kita gak mungkin dong preman pasar atau tukang judi, ya kan? Tetapi apa? Mencari teman-teman yang sepemikiran gitu. Yang bisa mengingatkan satu visi satu misi itu berarti itu. Dan yang keenam apa? Menambah ilmu dengan mengikuti kajian-kajian keislaman yang dapat menambah sakofah, mendapat yang menambah pemahaman ilmu kita tentang Islam. Nah, termasuk juga Tiara sering ya ngadain tiap bulan. Kajian, maka diajak yang mendengarkan ikut Tiara. Ayo kita ikut Tiara setiap bulan. Nah, dan acara-acara yang lainnya. Ya, itu. Jadi, kenapa? Karena menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan hadisnya dari buayan hingga liang lahat. Jadi jangan aku udah tua, aku udah SMA atau aku udah tua, ya udah aku bukan waktunya mencari ilmu, itu salah. Gitu ya. Jadi mencari ilmu Islam itu dikaji dari semenjak buayan sampai liang lahat. Berarti kita masih wajib nggak sih? Masih ya, berarti ya. Masih, betul, wajib gitu. Jadi tidak ada kata istirahat dalam mencari ilmu, kayak gitu, seperti itu. Nah, itu jadi itulah tips gitu ya supaya kita menjaga istiqomah gitu ya, sehingga kita senantiasa istiqomah di bulan-bulan setelah Ramadan, dan kita merasa bahwa bulan selain Ramadan itu is Ramadan Day. Iya, everyday is Ramadan. Iya, everyday is Ramadan, sebagaimana para sahabat dan Rasulullah gitu ya, inginnya setiap bulan itu Ramadan. Bahkan para sahabat itu, ya Rasul, mau dong gitu ya, setiap sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Ya, tapi kan kalau sepanjang tahun belum spesial dong, nggak spesial. Makanya Allah ngasih yang spesial itu 1 tahun satu, yaitu bulan Ramadan gitu. Maka niatkan kita bahwasannya kita ingin senantiasa istiqomah menjalankan amal baik di bulan Ramadan, begitupun di luar Ramadan. Apalagi kita ketemu dengan bulan Syawal. Apalagi bulan Syawal itu kan artinya peningkatan. Berarti bulan Ramadan itu ketika ketemu bulan Syawal harusnya lebih meningkat. Sampai naik ya, bukan melempem ya? Jadi melempem. Bukannya jatuh. Melempem. Malah banyaknya makan kue lebaran sampai santai gitu ya kan. Kekenyangan karena merasa balas dendam gitu. Bulan Ramadan aku diet gitu, atau ketika lebaran wah udah lupa. Padahal justru Ramadan ketemu Syawal itu matching harusnya, yaitu
bulan Syawal itu peningkatan gitu. Lebih ditingkatkan lagi harusnya ya. Ya. Bukan jadi ketika Ramadan itu selesai bukannya jadi menukik gitu ya, Iya. tapi harusnya naik nih, makin Iya. naik gitu Kurvanya ya. naik. Ya walaupun naiknya gosut gitu ya. Iya sih, pelan-pelan. Pelan-pelan tapi tadi konsisten. Istiqomah itu Ya, sulit. istiqomah itu sulit. Yang mudah istirahat ya Mbak. Betul. Masya Allah. Oke. Ya. Ada lagi Mbak? Udah cukup. Cukup ya, Ya. Masya Allah. Jazakallah khairan Mbak Wiwi Ya. atas ilmunya nih. Kita dapat ilmu baru ya, teman-teman Tiara. Bagaimana supaya kita bisa konsisten gitu ya setelah bulan Ramadan itu berakhir. Kenapa? Karena yang Allah suka itu adalah yang konsisten, walaupun tadi cuma sedikit-sedikit gitu ya. Jadi nggak perlu yang langsung brok banyak gitu kan. Kita sholat qiyamul lail langsung 12 rakaat, pelan-pelan aja gitu ya. Yang penting bisa terus terjaga sepanjang tahun gitu ya Mbak ya. Ya jadi jangan sampai kita back to nature gitu setelah Ramadan selesai. Kita harus tetap keep istiqomah, keep semangat dengan cara mengazamkan di dalam hati kita untuk beribadah kepada Allah dan meminta pertolongan pada Allah supaya dimudahkan. Seperti itu. Oke, sekali lagi jazakallahu khairan ya Mbak Wiwi sudah sama-sama. mampir ke podcast edisi Ramadan. Masya Allah, senang sekali loh kita dapat ilmu baru dari Mbak Wiwi. Nah, teman Tiara, selesai sudahlah episode hari ini. Dan ini menjadi episode terakhir podcast edisi Ramadan di tahun ini. Makasih ya buat teman-teman semua yang sudah setia nonton podcast spesial Ramadan setiap sore. Semoga Allah pertemukan kembali kita di bulan Ramadan berikutnya. Oke teman-teman Tiara, sampai ketemu lagi. Keep istiqomah ya. Jangan sampai semangat kita di bulan Ramadan ini jangan sampai semangat kita di bulan Ramadan ini memudar seperti kata Mbak Wiwi tadi ya. Tapi justru kita harus makin semangat menyambut bulan Syawal. Nah, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.